Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat dari Biasa Mem Indah Kurniasari untuk teman-teman guru yang sayang. Hari ini kita bertemu kembali di acara in-house training di hari yang ketiga. Sebelum kita mulai in-house training pada hari ini, kita dulu dengan doa bersama. Doa akan langsung dipimpin oleh saya. Jadi kepada rekan-rekan guru semua, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita untuk berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Pada pertemuan training hari ini, kita akan membahas tentang prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional. Di pagi yang cerah ini, kita akan mencapai kompetensi untuk satu. Kita semua nanti akan mampu mengidentifikasi tentang maksud dari pengembangan kurikulum. Kira-kira kenapa harus ada yang namanya pengembangan kurikulum? Nanti kita akan bersama-sama menemukan mengapa kurikulum harus senantiasa dikembangkan. Berikutnya yang kedua, kita nanti akan bersama-sama menemukan konsep dari prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kita akan ingatkan, perhatikan, di sekitar kita masih ada itu namanya penyebaran virus COVID-19. Kepada rekan-rekan, teman-teman semua, jangan lupa 3M. Tetap memakai masker dimanapun kita berada, kecuali dalam posisi daring seperti sekarang. Yang kedua, jangan lupa sering-sering mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terpenting, hindari kerumunan dengan tetap menjaga alam sehat. Semoga kita selalu terjaga. Kita akan mulai masuk ke materi. Sebelum kita mengenal kenapa harus ada pengembangan kurikulum, kita mau kenal dulu apa itu kurikulum. Seperti yang kita tahu semua, kurikulum merupakan jantungnya sekolah. Karena dia jantungnya sekolah, jadi hidup mati atau jalannya suatu sekolah, salah satunya dipengaruhi dari kurikulum. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pengertian kurikulum. Pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kalau kita mengenal, ditetapkan adanya CP atau capaian pembelajaran. Kerangka dasar, struktur, maupun CP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu yang digunakan kita sebagai pihak sekolah atau pihak satuan pendidikan menjadi acuan mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, setiap sekolah harus melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum dikeluarkan oleh. Nah, agar kita tidak merasa bosan, tidak materi terus, kita satu kali ini akan ice breaking dulu. Kita akan menyanyi dulu biar bersemangat. Baru akan materi yang baru. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu sekolah penggerak. Boleh Bapak Ibu semua?
Boleh. Semangat. Mohon aktifkan untuk mic-nya, untuk mikrofonnya. Pak Taslim boleh? Oke, kita mau bersama-sama dulu menyanyi sebagai SPC biar lebih bersemangat lagu Sekolah Penggerak. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, sama-sama Sama-sama sukses sukseskan pendidikan itu tugas mulia. Jangan jalan dengan nagari jalan dengan negeri tetangga. Program sekolah penggerak jadi solusinya. Siapa bilang sulit, BSP sulit? Bilang sukar. Kalau sulit, ayo bangkit. Kalau sukar, ayo kejar. Ayo kawan, tegar. kita tegar. Tepuk tangan semuanya. Kita sudah semangat. Lanjut lagi ke materi. Sekarang kita akan masuk dulu materi tentang pentingnya pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa pentingnya? Yang pertama, kurikulum tadi memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Perlu dikembangkan karena kurikulum tadi merupakan pedoman bagi seluruh pelajaran. Itu pentingnya kenapa kita harus mengembangkan kurikulum. Karena kurikulum akan kita gunakan sebagai pedoman seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran di tempat di mana kita mengajar atau memimpin sebagai seorang kepala sekolah. Tujuan yang kedua, untuk menjadikan kurikulum bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Tujuan yang kedua, perlu dikembangkan agar kurikulum tadi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan. Udah. Mana ada situ? Pentingnya apa kita mengembangkan kurikulum yang ketiga? Ada yang melakukan dikembangkan agar dapat beradaptasi. Agar kurikulum tadi dapat beradaptasi terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan didik. Itu tujuan dari pengembangan kurikulum. Jangan sempit. Untuk kurikulum sekolah penggerak, kita memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal itu profil-profil pelajar Pancasila. Kembangkan sebagai bentuk adaptasi dari program sekolah penggerak. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi prinsip pengembangan. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Akuntabel. Dan yang kelima, sekarang kita mau dulu, aduh ada gambar-gambar apa ini? Saya akan bikin dulu tebak-tebakan ini. Biar lebih bersemangat kita masuk ke materi. Coba Ibu Sunarti. Iya, Ibu. Coba, Bu, bagaimana cara memasukkan jerapah ini ke dalam lemari es, Ibu, kira-kira, Bu? Kira-kira bagaimana, Ibu? Oh, boleh Ibu Suharni. Ibu Suharni. Buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, Bu. Oh iya, buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, terus hanya itu, Bu. Jerapahnya nggak akan keluar, Bu. Buka kulkasnya, benar, Bu. Masukkan jerapahnya. Oh, Kulkasnya, masukkan jerapahnya, tutup kulkasnya. Oke, tepuk tangan buat Bu Suharni. Buka pintu kulkasnya, masukkan jerapahnya, tutup kembali pintu kulkasnya. Masukkan jerapahnya, tutup kembali pintu kulkasnya. Jadi, perhatikan baik-baik. Akan ada lagi lanjutan ice breaking sampaian IHT hari ini. Kita lanjut
masuk ke materi, tadi saya akan lanjutkan tentang identifikasi. Tadi saya sudah sampaikan ada 5 hal yang menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum. Nah, berikutnya saya akan tampilkan 5 hal tadi, apa saja. 1, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik artinya apa? Pembelajaran harus memenuhi potensi peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Artinya apa? Menunjukkan kekhasan atau karakteristik satuan pendidikan. Berikutnya lagi, lanjut yang ketiga, esensial. Artinya apa itu esensial? Esensial itu artinya tidak bertele-tele. Apa yang terdapat di kurikulum tadi hanya berupa informasi utama atau penting. Yang keempat, akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Apa artinya? Pengembangan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan. Contohnya orang tua, komite, berbagai sentra-sentra industri, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sampai di sini mungkin sudah jelas semua. Kita masuk di breaking yang kedua. Seperti janji saya tadi dengan Ibu Sunarti. Ada pertanyaan lagi yang kedua. Nah, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari es tadi? Bagaimana cara memasukkan jerapah? Sekarang bagaimana cara memasukkan gajah? Silakan. Sama Bu caranya Bu. Bagaimana? Buka lemari esnya, masukkan gajahnya, tutup lagi lemari esnya. Hari ini benar-benar fokus hari ini. Buka kulkasnya, keluarkan jerapahnya dulu. Kemudian gantian masukkan. Baru langkah terakhir, tutup pintu kulkasnya. Nah, kemudian penyampaian tentang prinsip dalam pengembangan kurikulum. Untuk refleksi, kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari penyampaian di hari ini. Nanti ada diskusi kelompok untuk refleksi tentang prinsip dan pengembangan kurikulum. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan tentang prinsip dan pengembangan. Ada sedikit pertanyaan atau mungkin saran, masukan dari Ibu Sunarti, Suharti, atau Pak Tasli, dipersilahkan. Silahkan Ibu Sunarti. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan Ibu tadi mengenai pengembangan kurikulum, Bu ya. Bahwa ya kembali lagi bahwa di dalam pengembangan kurikulum tentunya banyak hal yang terlibat di dalamnya, terutama kalau dikaitkan dengan ke sekolah, berarti semua yang ada di sekolah, baik dari guru maupun siswa, komite, termasuk komite sekolah dalam artian orang tua, berarti terlibat di dalamnya. Saya tidak membicarakan yang di luar dari konteks sekolah, Bu. Saya lebih fokus ke sekolah, walaupun masih ada beberapa yang termasuk dunia usaha juga, tetapi saya lebih fokus ke warga sekolah itu sendiri, karena biar bagaimanapun penentu dari segalanya itu kan kembali lagi ke sekolah. Begitu, Ibu, yang bisa saya tangkap. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Ibu Sunarti atas masukannya dan tambahan penyampaian di IHT hari ini. Mungkin sebelum kita menutup IHT hari ini, kita akan bersama-sama dulu mengingat lagu daerah di tempat di mana kita tinggal. Kita akan bersama-sama dulu menyanyi lagu dari Manado, lagu dari Sulawesi Utara, di mana kita tinggal. Boleh Ibu? Pakai tepuk tangan ya. Boleh. Silakan, mari. 1, 2, 3. Sayang, sayang, sipato. Sipato kaan
Igo gorokan sayang, 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 sipatu gaan matego, tego gorokan sayang, sako mangemo nan jauh, mangemo milea leko sayang, sako mangemo tanah jauh, mangemo milea leko sayang. Semuanya jangan lupakan. Kita semua sudah bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti IHT dengan materi prinsip dan pengembangan kurikulum. Sebelum kita menutup IHT hari ini, kita akan berdoa. Doa akan kita pimpin. Mari percayaan. Amin. Doa selesai. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada sepatah dua kata salah. Kita besok akan dalam in-house hadir di karena akan ada jawaban untuk teka-teki ini. Jadi jawaban teka-teki hari ini saya akan sampaikan besok hari ketika in-house training hari keempat. Pertanyaannya, coba kita mau baca bersama. Kang Raja akan mengadakan konferensi binatang. Semua binatang hadir kecuali satu. Binatang apa yang tidak hadir dalam konferensi tersebut? Coba tebak. Stop dulu. Jangan sekarang dijawabnya ya Ibu. Jawabnya besok. Jadi kalau ingin tahu jawabannya, kita akan join lagi. Ibu. Oke. Lihat Oke, Ibu. dengan Semangat. Salam sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Salam sekolah penggerak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.